Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam sejahtera dari saya, apa kabar kalian? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan ada yang baru menyedari nilaimu setelah dia kehilangan kamu. Baiklah teman-teman, kita langsung sahaja ke bacaan umum hari ini. Seperti apa energi dia? Seseorang yang baru menyedari betapa berharganya kamu setelah dia kehilanganmu. Seperti apa energi dia? Seseorang yang baru menyedari betapa berharganya kamu setelah dia kehilanganmu. Kita cuba lihatkan di sini ya. Okey teman-teman, di sini ada kartu The Moon ya. Saya merasakan seperti ada kondisi yang sedang berubah di energi hubungan kalian detik ini ya. Dan orang ini mulai merasakan kamu semakin misterius. Ada sesuatu yang tidak terlihat jelas dan saya merasakan energinya yang sering merindukan atau melamunkan kamu kebelakangan ini. Setelah merasakan ada perubahan ya di hubungan kalian, ini menyedarkan dia akan sebuah perubahan yang sedang terjadi. Sehingga membuatkan dia merasakan kamu ini semakin misterius, mungkin juga ya semakin sukar untuk dijangkau dan dia sedar ada sesuatu yang sedang berubah secara diam-diam, secara perlahan-lahan di hubungan kalian ini. Okey teman-teman, di sini saya merasakan ya orang ini sedang mencari jawapan ataupun mungkin ya ingin penjelasan yang lebih baik lagi atas apa yang sedang terjadi. Teman-teman, di sini saya juga menangkap gambaran ya. Kamu sempat berdili dengan seseorang yang mungkin ya terlalu berorientasikan kepada kehidupannya sendiri ya. Orang ini mungkin masih bebas ya, masih lagi membujang ya, ataupun dia mungkin sudah cukup lama sendiri. Maka kurang pengalaman di sini untuk benar-benar menjejaki ataupun mengesan ya ketika adanya sebuah perubahan. Mungkin sikapnya yang terlalu santai sehingga detik ini membuatkan dia benar-benar ingin mendapatkan jawapannya dari kamu. Nah, ketika merasakan kamu semakin misterius, semakin merasakan ya, ini bukan sekadar perubahan ya, tetapi merasakan seperti masing-masing ya, melakukan hal masing-masing yang di mana tidak lagi melibatkan dirinya, membuatkan dia seperti ingin merasakan ya, mendapatkan solusi ataupun jawapan itu dari kamu. Detik ini ketika saya memandang ke arah kartu ini ya, seorang wanita yang memegang kunci ini memberikan gambaran yang jelas ya, beberapa di antara kamu, baik kamu seorang wanita atau lelaki divine feminine, detik ini benar-benar sudah mulai membebaskan diri ya daripada koneksi ini, sehingga membuatkan dia merasakan perubahan energi di hubungan kalian. Nah, sementara kamu yang mungkin sudah berubah di sini teman-teman ya, ataupun melakukan sedikit perubahan, saya merasakan orang ini bukan sekadar melamunkan, merindukan kamu, tetapi masih lagi mengharapkan cintamu di sini. Nah, bersebelahan dengan kartu kunci ini ya, dia seolah-olah sedang mencari jawapan. Seolah-olah memberikan saya gambaran dia sedang membenahi diri dan ingin mendapatkan jawapan yang pasti. Apa yang membuatkan kamu berubah? Apa yang membuatkan kamu pergi? Nah, di sini teman-teman ya, ada energi di mana sama ada dia putuskan kamu atau kamu yang memutuskan koneksi ini. Sama ada dia yang putuskan kamu atau kamu yang putuskan dia. Yang pasti, orang ini mulai menyedari ya value ataupun harga kamu setelah dia kehilangan kamu di sini. Okey teman-teman, kita akan lihat lagi di sini ya. Saya menangkap detik ini teman-teman, kamu sedang menyingkirkan energi-energi yang tidak kamu sukai ya, iaitu dari dia di sini. Teman-teman, maaf ya, mungkin ada sedikit bunyi bising. Kamu cuba fokuskan kepada suara saya ya. Di sini teman-teman, saya merasakan dia juga dapat merasakan ya, kamu mulai menyingkirkan energi-energi yang kamu tidak sukai. Seperti kebiasaan-kebiasaan buruknya dia, sikap dia yang mungkin tidak peduli, sikap dia yang ingin menang sendiri dan sebagainya, atau konflik pertengkaran yang sering berulang di antara kalian berdua. Detik ini seperti ada kekuatan daripada kamu ya untuk menyingkirkan energi-energi ini. Maka di sini teman-teman, dia yakin dan pasti ya, kamu memang sudah mulai ya menghilangkan diri. Seperti saya katakan tadi, kalian sesuaikan. Apakah di sini kamu yang memutuskan untuk pergi atau dia putuskan kamu? Nah, teman-teman, di saat dia mulai ya kehilangan kamu,
benar-benar menyedari kamu pergi, dia baru belajar untuk menyedari ya betapa berharganya kamu di sini. Saya menangkap di sini ada sedikit emosi kemarahan daripada kamu, emosi tidak berpuas hati daripada kamu ke dia di sini. Okey teman-teman, ini sangat jelas ya. Di sini teman-teman ada sesuatu yang terbuka. Kamu seperti mulai benar-benar menerima keadaan seadanya. Saya menangkap gambaran ya. Dia mulai merasakan dengan jelas ya, koneksi hubungan ini tidak seperti dulu dan kamu di sini seperti sudah berhasil membebaskan diri. Nah, di sini kan ada kartu kunci ya. Maka kamu di sini benar-benar berhasil, walaupun ini proses yang cukup menyulitkan untuk kamu ya. Boleh dikatakan untuk kamu membebaskan diri daripada koneksi seperti ini sangat memakan waktu. Berbekal doa-doa kamu, kesabaran kamu, kamu yang jatuh bangun dalam sebuah hubungan, akhirnya kamu berhasil melepaskan diri di sini. Nah, teman-teman, di sini munculnya kartu Sun ya, memberikan kesedaran kepada jiwanya dia. Seseorang yang mulai menyadari betapa berharganya kamu setelah kehilangan kamu di sini. Nah, ini seperti benar-benar ya menyadarkan kedua belah pihak. Sesuatu yang jelas terlihat, yang dia benar-benar sedang kehilangan kamu, sehingga kondisi ini menyadarkan dia betapa berharganya kamu di sini. Okey teman-teman, di sini ada kartu tikus ya. Saya merasakan detik ini orang ini mulai mencari kamu. Ada daripada hati dan pikirannya ya, yang sedang seperti anxiety, depresi, merasakan dia mulai terpaksa berjuang sendiri. Mungkin juga ya beberapa di antara dia sedang mencari-cari kamu, atau mungkin merasakan detik ini kamu begitu sukar ya, begitu sulit untuk dijangkau. Kamu semakin misterius, kamu semakin tidak mengabari dan semakin pergi, membuatkan dia benar-benar sedang mencari-cari kamu di merata tempat ya. Kondisi yang tidak tenang sehinggalah dia mendapatkan jawapannya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi di sini ya. Apa yang sebenarnya menyumbang ke arah kesedaran ini? Bahawa kamu adalah seseorang yang cukup berharga di hatinya dia. Kita cuba lihatkan di sini ya. Apa yang menyumbang atau men-trigger ke arah kesedaran ini? Apa yang menyadarkan dia bahawa kamu adalah seseorang yang cukup berharga? Kita cuba lihatkan dari pihak dia ya. Apa yang benar-benar menyadarkan dia? Wow, teman-teman. Dengan kemunculan snake ini, saya merasakan teman-teman ya, dia mulai berfikir keras. Energi dia yang mulai berfikir keras dan ada kesedaran di mana dia menyedari ya, kamu melakukan apa sahaja. Mencari banyak cara ya untuk benar-benar terkoneksi dengan dirinya agar hubungan ini berhasil. Dia mulai menggunakan akal dan pikirannya. Seperti apa perjuangan kamu selama ini? Setelah dia menyedari banyak yang kamu lakukan, banyak yang kamu perjuangkan, apa yang menyedarkan dia adalah dia tidak dapat melepaskan kamu. Setelah menyedari bagaimana kamu benar-benar mencari cara ya, mencari solusi untuk menjalankan koneksi ini dengan dia ya, dia mulai merasakan energi yang cukup berat untuk melepaskan kamu. Nah, di sini ada seekor ular ya yang ingin melilit. Maka di sini cinta yang cukup melilit teman-teman. Di mana ketika ada kesedaran ini dia tidak mahu lagi melepaskan kamu. Nah, ini yang sedang terjadi ya. Teman-teman, kamu sesuaikan ya. Ketika munculnya kartu snake ini, gambarannya agak jelas ya. Ini juga mungkin melibatkan ya cinta terlarang, cinta bersegi-segi, melibatkan kehadiran orang lain, cinta yang sembunyi-sembunyi, hanya kamu sahaja dan dia yang tahu. Kamu sesuaikan. Tetapi jikalau kamu merasakan kalian berdua saling single, di sini teman-teman jangan terlalu pasti. Dengan kemunculan ular, apa sahaja bisa terjadi ya. Mungkin orang ini sedang berkhianat di belakang kamu ya, tetapi kerana kamu terlalu mempercayai dia, maka kamu akan membantah readingan ini. Menurut kamu tidaklah kami berdua saling single, dia tidak akan melakukan ini. Nah teman-teman, menurut saya jangan terlalu pasti. Ketika munculnya kartu ular, ini banyak caranya. Dia mungkin sedang menutupi sesuatu yang tidak kamu ketahui. Mungkin ya dia dapat merasakan kamu semakin tahu ya, maka di sini dia semakin tidak mahu melepaskan kamu. Ada kondisi di mana dia menyedari kesalahannya. Dia menyedari kesilapannya melalui energi ular ini. Nah, ketika dia menyedari ini memang salah dan silapnya dia, maka ini men-trigger dia untuk membenahi diri. Menyedari bahawa ini bukan kesalahan kamu, ini adalah kesalahan dia, maka dia mulai menghargai kamu.
di saat dia mulai merasakan kamu terlepas daripada hubungan ini. Ini yang sedang terjadi. Ini yang sedang men-trigger si dia untuk menyedari betapa berharganya kamu setelah ada sebuah kebenaran yang terungkap. So begitu teman-teman ya, kita cuba lihatkan energi dari pihak kamu di sini ya. Okey teman-teman, kartu di sini ada kartu rumah ya. Saya merasakan dengan kemunculan kartu ini, kita akan mengambil satu kartu dari pihak kamu ya. Tetapi saya tergerak untuk membalikkan ya kartu ini ya. Saya merasakan dengan kemunculan rumah ini. Seseorang ini ketika dia tertangkap mengkhianati atau mencurangi kamu, dia seolah-olah ingin meyakini kamu di sini bahawa hubungan kalian baik-baik saja, kamu tidak perlu meragukan dia. Nah, di sini teman-teman, saya terpaksa membalikkan kartu ini ya, kerana untuk klarifikasi apa yang sedang terjadi. Apa yang men-trigger dia ke arah kesedaran yang kamu ini begitu berharga di sini ya. Nah, setelah dia tahu kesilapan dan kesalahan itu berpunca dari dia. Nah, di sini dia belajar ya untuk menghargai kamu. Dengan munculnya kartu rumah ini, seolah-olah seorang ini cuba menstabilkan situasi, ingin meyakinkan kamu yang kondisi baik-baik saja, kamu tidak perlu pergi daripada hubungan ini. Okey teman-teman, untuk mengenal pasti apa yang sedang terjadi di sini ya, apa kata kita buka satu kartu dari pihak kamu di sini. Seperti apa energi kamu ke dia detik ini? Seseorang yang baru menyadari betapa berharganya kamu dalam hidupnya. Wow, teman-teman, di sini saya menangkap gambaran ya. Ada sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pertemuan. Apakah mungkin ya beberapa di antara kamu terang-terangan ya dapat menangkap seseorang ini dengan orang lain? Atau kamu tanpa dia sedari, mungkin ya ketika kamu keluar dari rumah atau pergi ke beberapa tempat ya, mungkin tanpa dia sedari, kamu sempat menangkap atau melihat dia daripada kejauhan bertemu dengan seseorang yang lain. Nah, ini teman-teman, bersebelahan dengan kartu Sun ini ya, ini seperti memberikan gambaran di mana ditangkap secara terang-terangan. Ataupun kamu ya mendapatkan kabar berita ini tentang si dia dengan cara yang terbuka. Mungkin ada orang lain ya yang memberitahu kamu, maka menjelaskan mengapa ada kartu konflik di sebelah kartu Sun ini. Nah, kamu sesuaikan. Apakah ketika kamu mungkin menangkap dia ya di tempat-tempat yang terbuka, atau mungkin ya ada satu pertemuan dengan si dia dan secara tidak disengajakan dia sempat mengungkapkan satu atau dua patah perkataan sehingga membuatkan kamu bisa menangkap apa yang sedang terjadi di belakang kamu. Nah, ini ya teman-teman, kedua kartu ini ya memberikan saya gambaran ada sesuatu yang terbuka di sini. Sama ada ketika kamu bertemu dengan dia, kamu dapat menangkap yang dia membohongi kamu, atau ketika kamu keluar dari rumah ke tempat-tempat tertentu, secara terbuka kamu melihat dia dengan orang lain. Nah, di sini teman-teman banyak situasi ya yang men-trigger salah faham ataupun kondisi yang sedang terjadi ini. Apakah ini benar salah faham? Jikalau ini benar salah faham teman-teman ya, ini tidak akan membuatkan kamu pergi. Yang pasti sama ada kamu menangkapnya dengan mata kamu sendiri atau kamu diberitahu oleh orang lain, tetapi kamu memang dapat merasakan ada sebuah kebenaran yang terungkap tentang dia di sini. Ketika dia menyedari ini bukan kesalahan kamu, ini kesilapannya dia, maka teman-teman dia sempat merenungkan ya semua kesilapan yang dia lakukan. Sehingga di momen ataupun di saat dia mulai kehilangan kamu, dia menyedari betapa berharganya kamu di sini. Teman-teman, di sini ya, kartu di tengah ini merupakan kartu star ya, di mana saya menangkap memang ada momen di mana kalian mulai menarik diri, sedang healing satu sama lainnya, dan mungkin juga ada momen di mana kalian ya sedang tidak berkomunikasi. Detik ini saya menangkap gambaran orang ini benar-benar membenahi diri, benar-benar merenungkan salah silapnya. Teman-teman, di sini ada chord card ya, Divine Masculine. Nah, ini teman-teman tidak tertakluk kepada janda ya. Ketika munculnya chord card teman-teman, ini memang ada penglibatan orang lain. Saya tidak tahu, kamu sesuaikan. Apakah ini melibatkan pasangan sah dari pihak kamu ataupun orang ketiga dari pihak si dia atau kebalikan. Saya merasakan di sini teman-teman ya, Divine Feminine, Divine Masculine turut hadir dalam pembacaan ini. Maka ini merangkumi ya ke-12 zodiak sign. Jikalau kamu bertanyakan zodiak sign-nya dia ataupun zodiak sign yang hadir ya, saya menangkap zodiak sign Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius,
Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Semua zodiak ada. Okey teman-teman, kita akan lihatkan lagi ya. Ciri-ciri seseorang yang mulai menyedari betapa berharganya kamu setelah momen ya kehilangan kamu di sini. Siapa orang ini? Setelah kehilangan kamu baru belajar untuk menghargai dirimu. Kita lihatkan sedikit ke arah ciri-cirinya. Okey teman-teman, di sini orangnya seperti orang yang agak terburu-buru, seseorang yang sangat success oriented ya, seseorang yang inginkan keberhasilan, seseorang yang menuju kejayaan, dan saya menangkap seperti gambaran seseorang yang akan melakukan apa saja demi mencapai cita-citanya. Tindakan si dia boleh dikatakan agak pelin-pelan, agak terburu-buru, tetapi dia memiliki disiplin yang baik. Teman-teman, kemunculan kartu Chariot ini ya memberikan saya gambaran setiap perjalanan pasti banyak persinggahan. Pasti ada persinggahannya. Maka di sini ya, ini menguatkan lagi kartu ular ini. Menangkap gambaran ya, ini sudah ada court card, sudah ada ular, dan di sini ada kartu Chariot. Maka teman-teman kamu sesuaikan ya. Ini mungkin juga kerana ini adalah bacaan umum, menarik energi banyak orang ya. Tetapi tidak lepas menarik energi cinta yang bersegi-segi di sini. Nah, saya tahu ya, kalian pasti bosan ya jika ini berulang dibacakan. Tetapi teman-teman, saya akan bacakan ya apa sahaja energi yang ditangkap di sini. Teman-teman, saya menangkap gambaran orang ini sedang menuju kamu. Nah, gambaran Chariot ini juga ya, sedang dalam kondisi kelam kabut, ingin memperbetulkan situasi, ingin datang kepada kamu, mungkin untuk memperbaiki atau membalikkan situasi hubungan ini. Chariot juga melambangkan seseorang yang sedang berusaha untuk melanjutkan koneksi ini dengan kamu dan dia perlu datang dengan segera. Nah, di saat dia mulai menyedari kehilangan kamu, sudah pasti teman-teman ya, akan ada kondisi di mana dia agak panik dan ingin datang dengan cepat untuk memperbaiki situasi kalian ini. Teman-teman, ada kondisi kartu The Devil. Orang ini yang sedang berdealing dengan kamu, teman-teman. Dia memang menyukai keindahan, kecantikan, ketampanan ya. Maka orang yang mudah tergoda dengan segala sesuatu. Ada kebiasaan-kebiasaan buruknya yang masih belum bisa dia lepaskan. Ini ciri-ciri orangnya. Dari segi perasaan dia kepada kamu, nah, mengapa detik ini dia terburu-buru untuk datang kepada kamu ya, untuk memperbaiki situasi dan keadaan? Kerana masih ada energi kemelekatan. Nah, di sini tertera perkataan liar. Teman-teman, orang ini memang banyak bohongnya, sempat berbohong dengan kamu. Maka jikalau kamu di sini terlalu yakin, contohnya ya, seperti kamu katakan tadi, tidaklah kak, kami berdua saling single. Jangan terlalu yakin. Kamu tahu teman-teman, dalam dunia ini ada kalanya kita juga tidak mampu untuk mempercayai diri kita sendiri. Nah, apatah lagi untuk mempercayai orang lain. Kesilapan terbesar kita yang kita lakukan ya adalah di saat kita mulai mempercayai orang lain. Itu merupakan kesilapan terbesar. Ada kalanya diri kita juga teman-teman ya sukar untuk dipercayai, apatah lagi ya involving other people, other person. Di sini teman-teman kamu lihat ada kartu liar. Seseorang yang sempat berbohong, memakai topeng ya seolah-olah ya dia baik, dia alim orangnya, tidak akan membohongi kamu ya. Kamu tidak pernah akan tahu apa yang dia lakukan di belakang kamu. Nah, jikalau mungkin juga ya kalian di sini ada energi pertemuan, atau mungkin kamu langsung tidak pernah bertemu dengan dia sehinggalah detik ini. Apa kamu rasakan kamu bisa mempercayai dia? Nah, ini teman-teman sesuatu yang perlu kamu persoalkan. Di sini ada energi devil, seseorang yang masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaannya, sempat berbohong dengan kamu, bersebelahan dengan persinggahan. Katakanlah ya, dia seorang yang berjaya, mungkin pekerjaannya memerlukan dia untuk travelling. Maka teman-teman di sini banyak persinggahannya. Kamu pasti sudah faham ya apa yang cuba saya sampaikan. Teman-teman, iblis itu tetap iblis. Maka banyak ya dan yang dia tutupin di sini. Teman-teman, orang ini ada kalanya akan mengejutkan kamu ya. Sama ada memberikan kamu kejutan-kejutan yang indah atau kejutan-kejutan yang cukup menyakitkan hati. Kamu dibuat terumbang-ambing oleh dia. Seseorang yang full of surprises, tetapi menurut saya apabila surprises ini ya bersebelahan dengan the devil, ini bukan sekadar surprise yang cukup membahagiakan. Ada kalanya akan membuatkan kamu jadi terkejut sendiri.
Orang yang sukar ditebak, mungkin juga ya, kedalaman perasaannya, sikap dia yang sebenarnya, kamu belum ketahui. Nah, ini teman-teman, ciri-ciri orangnya. Selalu percayai akan intuisi kamu. Jikalau kamu merasakan dalam hati ya, ada sesuatu yang off, something offish, sesuatu yang tidak kena dengan dia, percayalah intuisi kamu. Kerana intuisi itu tidak pernah berbohong. Jikalau kamu menangkap ada sesuatu yang tidak kena dengan seseorang ini, percayalah intuisi kamu. Jangan bersikap denial. Okey teman-teman, kita lihatkan kepada ciri-ciri yang lain ya. Saya juga menangkap gambaran orang ini orang yang sangat posesif, orang yang suka memerintah, orang yang suka mengontrol kamu. Dan di sini kebanyakan daripada kalian yang menonton di sini ya, banyak melakukan segala sesuatu untuk dia, tetapi dia tidak menyenangkan hati kamu. Ini yang saya tangkap daripada energi ini ya. Energi yang lainnya, memang tidak dapat dinafikan, kamu sangat tertarik banget dengan dia. Memang ada kegairahan yang luar biasa, ketertarikan yang luar biasa yang hadir dari dia untuk kamu. Tetapi teman-teman, cinta itu cinta. Kamu perlu mempelajari tujuan ataupun niat dia ini sebenarnya apa. Apakah ini sekadar mencintai tubuh badan kamu? Ataupun orang ini benar-benar mencintai kamu? Ada perbedaannya. Di sini memang ada kegairahan ya, ketertarikan yang benar-benar luar biasa. Maka kamu seperti memang ada energi yang tergoda ya, melekat banget sama dia. Tetapi jikalau kamu tidak bersikap denial, dengan kejutan-kejutan yang sering dia berikan, kamu bisa menangkap teman-teman, orang ini seperti apa niat sebenarnya dia. Kita lihat lagi siapa dia di sini ya. Seseorang yang menurut saya memendam sebuah hasrat ya, yang cukup besar ke arah kamu. Selagi dia tidak dapatkan, dia tidak akan melepaskan. Kamu tidak sepatutnya menawarkan segala sesuatu. Menurut saya kamu perlu menyulitkan situasi agar dia mencari cara, bekerja keras untuk benar-benar to really earn you. Untuk benar-benar mendapatkan kamu dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Teman-teman jangan terkejut ya jikalau beberapa di antara dia di sini yang bersikap seperti ini adalah orang-orang yang benar-benar ya beredukasi. Seseorang yang highly educated ya, seseorang yang berpendidikan tinggi. Teman-teman, pendidikan ya tidak ada kaitan dengan kebaikan seseorang ya. Menurut saya ya, pendidikan tinggi tidak semestinya dia itu baik. Yang tidak berpendidikan tidak semestinya orang itu tidak baik. Ada kala teman-teman ya, sorry to say ya, semakin tinggi pendidikannya, semakin dia tidak tahu menjadi manusia. Itu hakikatnya. Itu memang hakikatnya. Semakin tinggi pendidikannya, semakin kurang emotional intelligence-nya dia. Maka di sini teman-teman, don't be fooled. Jangan dibodohi ya, ataupun dengan penampilan yang fasad ya, sesuatu yang palsu dari luaran, seseorang yang highly educated, berpendidikan tinggi, tetapi kamu tertutup ya, tidak tahu apa motifnya dia. Nah, teman-teman, beberapa di antara dia di sini orangnya sangat berpendidikan tinggi. Kamu sesuaikan. Dia ini mungkin pemegang ijazah dan sebagainya. Okey teman-teman, di sini teman-teman, walaupun sedemikian, beberapa di antara dia di sini ya, mungkin gagal nikah, gagal dalam pekerjaan ya, sering dihadapkan kepada sebuah kegagalan. Itu termasuklah hubungan kalian. Nah, di sini teman-teman, dia mulai kehilangan kamu. Di saat sudah kehilangan kamu, nah di sini ada failure. Baru dia sedar betapa berharganya kamu di sini. Teman-teman, gunakan kepintaran. Jangan hanya menggunakan emosi, gunakan kebijaksanaan. Menurut saya, teman-teman, ya mungkin menurut kamu, teman-teman ya, being cerdas ya, itu tidak akan memadai. Tetapi menurut saya, teman-teman, being cerdas itu adalah segala-galanya. Kerana teman-teman, jikalau kita terlalu mengandalkan emosi, kita akan berulang kali ditipu di sini. Perlu ada keseimbangan di antara emosi dan kebijaksanaan ketika berdealing dengan cinta. Teman-teman, orang ini sering gagal, mungkin juga sedang gagal dengan kamu dalam hubungan ini. Dia mungkin berkali-kali gagal, tidak pernah tetap dengan satu orang, mungkin gagal dalam pekerjaannya. Di sini teman-teman, ketika adanya banyak kegagalan, dia mungkin juga ya, orang yang gagal tidak sempat menamatkan pengajiannya. Nah, mungkin ada energi itu ya. Mungkin sekolah tinggi teman-teman, tetapi tidak benar-benar menamatkan pengajiannya.
Ada sebuah kegagalan di sini. Nah, ini terpulang ya, sama ada mungkin ya tidak ada uang yang mencukupi ya untuk melanjutkan pembelajaran seperti itu. Tetapi teman-teman, dengan kemunculan kartu ini ya di depan ini memberikan saya energi yang a little offish. Energi yang boleh dikatakan tidak begitu baik. Maka tidak hairanlah ya, semesta seperti benar-benar ya berpihak kepada kamu dan membuatkan kamu pergi. Ketika kita gagal dalam sebuah hubungan ya, pasti kita akan menangis ya. Kita akan marah, kita akan frustasi. Tetapi kita tidak pernah akan sedar ya, apa yang sedang Tuhan lakukan untuk diri kita, untuk kebaikan diri kita. Teman-teman, ciri-ciri yang lain ya. Nah, kamu lihat, kalian berdua sering bertengkar, sering bertekak ya, dengan isu-isu yang sama. Ketika kamu acukan pertanyaan, ketika kamu minta untuk diklarifikasikan, dia akan berdolak dalih. Mungkin juga akan membohongi kamu, memanipulasi, and turning the table the other way around. Padahal itu memang sudah salah dia. Tetapi dia mampu untuk membalikkan situasi dengan mengatakan itu sebenarnya salahnya kamu. Sehingga membuatkan kamu berlinangan air mata. Nah, ini teman-teman, psikopat. Menurut saya, seorang yang narsistik, mampu untuk membuatkan ketika dia bersalah, dia mampu membuatkan kamu yang merasakan seolah-olah ini kesalahan kamu. Teman-teman, orang ini memang ada ciri-ciri ini. Dan saya menangkap gambaran ya, dia memang seseorang yang mementingkan kebutuhannya sahaja. Ketika ada perlunya, dia akan datang rushing ya towards you. Tetapi ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, bye-bye. Nah, ini teman-teman, ciri-ciri orangnya. Okey teman-teman, kita lanjutkan ya. Kita gunakan kartu ini pula. Detik ini teman-teman, setelah dia kehilangan kamu ya, untuk menyingkatkan cerita. Detik ini dia sudah kehilangan kamu kerana memang ada kegagalan di sini. Kegagalan untuk melanjutkan hubungan ini ke depannya. Setelah dia membuatkan kamu menangis ya seperti ini, menyakiti kamu, mengejutkan kamu dengan pelbagai senario dan situasi, membuatkan kamu yang berada di posisi bersalah, padahal dia yang bersalah. Kita cuba lihatkan teman-teman, detik ini kamu benar-benar pergi ya, atau kamu memutuskan untuk pergi ketika kamu sudah menangkap karakternya dia. Teman-teman, kita cuba tanyakan di sini ya, mengapa kamu begitu berharga di matanya dia saat ini? Setelah kehilangan kamu, apa yang membuatkan kamu begitu berharga di matanya dia saat ini? Apa yang membuatkan kamu begitu berharga di matanya dia saat ini? Wow, teman-teman, kerana detik ini ya, saya menangkap gambaran energi dia yang sempat bingung di sini. Ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam hidupnya. Tanpa adanya kamu, dia dihadapkan dengan pelbagai ya, ujian dalam hidupnya. Ketika dia menganalisa, melihatkan dengan lebih jelas, ada energi yang cukup membingungkan dia. Dia mulai merasakan ya, apa yang dia lakukan kepada kamu terjadi pada dirinya. Contohnya teman-teman ya, katakanlah dalam diam ya, kamu begitu mempercayai dia dengan sepenuh jiwa dan raga kamu. Tetapi sebenarnya di belakang kamu mungkin dia ada pilihan lain. Contoh ya. Nah, di sini teman-teman, dia sedang dihadapkan dengan situasi yang serupa. Dia mainkan kamu, orang lain mainkan dia. Ketika dia dihadapkan dengan situasi yang serupa, this is what we call karma ya teman-teman. Dia mulai ketrigger untuk menyadari ya apa yang telah dia lakukan. Di saat dia mulai kehilangan kamu, nah teman-teman, dia mulai menyadari ya siapa yang benar-benar berharga dalam hidupnya. Kamu ada sisi perjuangan yang baik, yang tidak pernah akan menyerah begitu saja. Walaupun dalam kondisi yang menyakitkan, kondisi yang menyedihkan, kamu tetap memperjuangkan dia. Kamu orang yang tidak mudah berpaling hati. Dan kamu sentiasa memastikan ya, walaupun dia mungkin berkali-kali ditangkap melakukan kesalahannya, tetapi perjuangan ataupun pengorbanan yang kamu berikan di sini, kamu menutupi kesilapannya dia. Kamu menutupi ya segala hal-hal yang memalukan yang sudah dia lakukan. Di hadapan orang banyak ya, kamu akan berkata-kata indah tentang dia. Ini yang kamu lakukan. Kamu menjaga derajat ataupun martabatnya dia, sehingga membuatkan dia pikir ulang ya, betapa berharganya kamu di matanya dia. Kamu sentiasa memposisikan dia di tempat yang paling baik, di tempat yang paling atas, walaupun apapun yang dia lakukan itu sangat mengecewakan kamu. Nah, orang lain, orang sekitar tidak dapat melihat setiap kali kamu berlinangan air mata kerana dia. Kekerasan si dia,
Tetapi walaupun sedemikian, walaupun kamu tahu sikapnya dia, kamu tetap stay untuk membantu, untuk memberikan dukungan dan tidak pernah memalukan dia dengan mengungkapkan kebenarannya atau sesuatu yang sudah dia lakukan. Kamu akan tetap menempatkan dia di posisi yang paling baik. Setelah kehilangan kamu, teman-teman, dia baru menyadari bagaimana kamu berjuang untuk menjaga nama baiknya. Ini yang men-trigger sebuah kesedaran akan betapa berharganya kamu setelah kehilangan kamu. Kerana orang lain, sorry teman-teman, tidak akan memperjuangkan dia menjaga nama baiknya seperti apa yang kamu lakukan. Nah, ini energi kebaikan daripada kamu benar-benar sempat membingungkan dia. Dia mulai sedar siapa yang menjaga nama baiknya, siapa yang menjaga kedudukannya, siapa yang support, siapa yang ada di sampingnya ketika dia membutuhkan seseorang. Tetapi dia mempermainkan kamu. Saya menangkap dari tadi maaf teman-teman, bukan semua bacaan itu akan indah-indah Ada kalanya perlu memberitahu kalian agar kalian akan bersiap sedia apa yang bakalan terjadi sesuatu yang tidak kamu ketahui. Jangan terlalu mempercayai nobody. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini, teman-teman, yang dapat kita percayai. Itu termasuklah orang tua, keluarga kita sendiri. Kamu tidak pernah akan tahu apa yang bakalan berubah. Ketika kamu terlalu mempercayai seseorang, yang akan makan hati dan mati itu adalah kamu. Ini yang perlu kamu pelajari sebagai dasar ataupun asasnya. Teman-teman, kita cuba lihatkan lagi di sini Di sini ada Two of Cups. Dan juga ada Page of Wands. Wow, teman-teman, seperti saya katakan tadi, apa yang men-trigger dia betapa berharganya kamu detik ini. Teman-teman, saya merasakan energi kamu yang pergi dia yang saat ini kehilangan kamu, banyak yang dia pelajari. Banyak yang dia mulai benar-benar merenungkan, pelajari tentang koneksi ini. Dia banyak belajar dari kamu. Dia banyak belajar daripada kebaikan kamu. Dia banyak belajar pengalaman daripada kamu. Setelah kehilangan kamu, di mana kamu tidak lagi mengabari ataupun membatasi diri setelah sebuah kebenaran ini terungkap, dia mulai mencari-cari kamu. Saya menangkap ada energi seseorang yang mulai benar-benar menghargai kamu setelah kamu benar-benar tidak berada di sampingnya dia. Dia mulai jatuh cinta, mulai merindukan energi kamu, mulai cari tahu, mulai mencari di merata-rata tempat tetapi tidak menemukan kamu. Dia mulai bingung banyak tempat yang dia cari, cuba kontak kamu lagi, menghubungi kamu, tetapi tidak menemukan jalannya. Saya tak tahu apakah kamu di sini mungkin memblokir atau benar-benar memilih untuk menghindar sehingga ketika tidak mendapatkan kabar berita kamu. Mungkin juga ada momen di mana kalian mungkin sudah cukup lama tidak berkomunikasi, menghindar satu sama lainnya, menjauhkan diri. Nah, ini teman-teman, energi seperti ini benar-benar menyedarkan dia, men-trigger dia. Betapa berharganya kamu saat ini di matanya dia. Teman-teman, dengan kemunculan The Magician, wow. Kamu lihat dia ingat teman-teman hanya dia seorang sahaja yang pandai Dia seperti mungkin sempat meremehkan kemampuan kamu. Tetapi detik ini ketika dia dapat merasakan kamu mulai mematikan komunikasi. Kamu mulai benar-benar mengupayakan sesuatu yang baru di mana kamu di sini sengaja tidak mahu berkomunikasi dengan dirinya. Kamu membatasi diri. Dia dapat merasakan sisi perjuangan kamu berakhir di sini. Kamu tidak lagi memperjuangkan dia. Ini benar-benar men-trigger dia, mencari kamu untuk kembali menghubungi, untuk kembali berkomunikasi, tetapi kamu tidak mahu lagi melayan dia. Wow, teman-teman, sehingga menimbulkan beban yang cukup berat di hatinya. Setelah dia terpaksa mengharungi segala sesuatu seorang diri, teman-teman, ini yang menyedarkan dia betapa berharganya kamu, kerana sebelum ini kamu tidak pernah bertindak seperti ini. Ketika dia call menelpon, texting kamu kamu pasti ada untuknya. You will run to this person Kamu akan secara tergesa-gesa mengambil inisiatif untuk berada di depan dia.
Kamu tidak pernah melakukan sesuatu yang berbeza seperti ini. Tetapi the minute ketika kamu benar-benar mengupayakan sesuatu yang berbeza, iaitu memblokir, menghentikan komunikasi, tidak lagi memperjuangkan dia. Nah, ini teman-teman, kondisi yang cukup berat yang benar-benar menampar wajahnya dia. Dengan begitu terkejut melihat perubahan kamu. Ini teman-teman yang men-trigger sebuah situasi di mana dia sedar dia sudah kehilangan kamu banget dan kamu di sini tidak akan menerima dia lagi. Di saat dia mulai kehilangan kamu, dia mulai menyedari segala kebaikan sisi perjuangan kamu kepada dia di sini. Mungkin juga ada beberapa di antara kalian di sini sempat berbohong dengan orang sekitar, sempat berbohong dengan kawan-kawan baik, sempat berbohong dengan orang tua kamu, keluarga kamu demi menutupi kesalahannya dia. Teman-teman, ini semua dia renung kembali. Sejauh mana kamu lakukan untuk dia untuk menjaga martabat dan nama baiknya. Dia tahu kamu perjuangkan dia sejauh ini. Nah, ini teman-teman yang menyedarkan dia betapa berharganya kamu di saat dia kehilangan kamu. Padahal orang lain sudah pasti tidak akan menutupi semua kesilapan dan kesalahannya dia. Tetapi demi cinta kamu, demi cinta yang sejati yang kamu miliki untuk si dia, kamu sanggup berbohong untuk dirinya. You will do anything for this person. To the extent kamu akan even lie for him or for her. Ini yang kamu lakukan. Ketika dia pikir ulang, wow, kamu pergi sejauh ini untuk menjaga nama baiknya. Kamu perjuangkan dia mati-matian. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Nah, ini teman-teman, failure. Di saat sudah kehilangan kamu, baru dia belajar untuk menghargai kamu di sini. Ketika dia ingin menjangkau kamu lagi, ingin mendekatkan dirinya dengan kamu, kamu sudah menutup akses, kamu sudah menutup pintu. Kamu benar-benar menutup pintu itu. Nah, ketika ini yang kamu lakukan dengan terang-terangan, ini menyedarkan dia betapa berharganya kamu. Dia benar-benar sudah melepaskan seseorang yang akan berjuang bermati-matian untuk dirinya. Oke teman-teman, ini yang sedang terjadi yang men-trigger sebuah kesedaran betapa berharganya kamu. Teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di bacaan hari ini zodiak yang mendominasi datangnya daripada, nah di sini kita ada The Devil, Capricorn, Cancer, Aries, Gemini. Cukup mendominasi. Didampingi dengan Scorpio, Cancer, Sagittarius, Libra, Sagittarius. Okey teman-teman, sebentar tadi saya sudah menjelaskan ada divine feminine dan juga divine masculine Boleh dikatakan semua zodiak sign hadir ke pembacaan kali ini, maka saya tidak akan membuka lagi kartu yang menunjukkan zodiaknya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Sesuatu yang mungkin akan dia upayakan ketika dia menyedari dia sudah kehilangan kamu. Teman-teman baru belajar untuk menyedari betapa berharganya kamu di saat dia kehilangan kamu. Maka apa yang akan dia lakukan selanjutnya yang mungkin akan mengejutkan kamu. Seseorang yang full of surprises. Apa yang akan dia lakukan untuk mengejutkan kamu? Okey teman-teman, di sini ada kartu Clouds. 3 dan juga Child. Saya menangkap gambaran di sini teman-teman kerana saking terlalu memikirkan kamu kebelakangan ini. Ada energi penyesalan mengapa dia tidak memperjuangkan dan mempertahankan seseorang yang begitu berharga seperti kamu. Padahal kalian memang sempat rapat sempat terikat secara spiritual, seseorang yang mungkin sudah menganggap kamu sebagai keluarganya. Kamu yang menganggap dia sebagai keluarganya dia, keluarganya kamu, begitu Saya menangkap gambaran di mana teman-teman dia seperti ingin memulai sesuatu yang baru. Tetapi memang ada perasaan bersalah, memang ada sempat hadir perasaan keraguan terhadap sesuatu baru yang ingin dia lakukan. Kerana pertanyaannya, apakah jikalau dia membuka lembaran baru, melakukan sesuatu yang baru, kamu akan tetap bertahan dengan dia? Kerana menurut saya, ketika kartu 3 bersebelahan dengan kartu Clouds, dia dapat merasakan apapun yang dia perjuangkan nanti
ke depannya mungkin akan ditolak oleh kamu. Contohnya, apatah lagi ya, jikalau kalian yang menonton di sini mungkin seorang janda ya, seorang janda atau duda yang memiliki anak, kamu tidak lagi no longer interested ya untuk melanjutkan koneksi yang seperti ini dengan dia, lebih baik ya memfokuskan ke arah anak kamu. Nah ini teman-teman, sempat ada keraguan yang hadir di dalam hatinya sama ada dia akan memperjuangkan ke depannya ataupun tidak. Kerana dia dapat merasakan kamu pasti akan menolak. Apalagi yang akan dia lakukan di sini? Teman-teman, orang ini akan mencari celah, mencari sedikit kesempatan ya. Apakah ada ruang yang terbuka untuk dia memasuki kembali dalam hidupmu? Tetapi menurut saya teman-teman, energi ini agak risky ya, energi yang cukup gambling. Jikalau kamu tanyakan saya teman-teman, cuba kamu pikirkan, mengapa ada tema yang seperti ini? Di saat sudah kehilangan kamu, baru belajar untuk menghargai kamu. At the first place, jikalau dia benar-benar menghargai kamu, dia tidak perlu kehilangan kamu. Bukankah itu benar? Maka mengapa kamu harus memberi sedikit opportunity, peluang untuk dia masuk lagi? Seharusnya dia ini diberikan pelajaran kedepannya agar jangan meremehkan seseorang yang begitu berharga seperti kamu. Maka teman-teman, ini sesuatu yang perlu kamu renungkan. Jangan hanya berlandaskan sesuatu itu ya atas dasar cinta. Apakah kamu dihargai di sini? Apakah dia memperlakukan kamu dengan cara hormat, dengan cara yang benar? Itu yang perlu kamu pikirkan. Teman-teman, orang ini masih ingin mencari celah ya untuk memasuki hidup kamu kembali. Tetapi jikalau saya berada di posisi kamu ya, saya akan terus ya tanpa berpikir panjang berkatakan tidak. Tetapi teman-teman ya, I'm not here to judge. Saya tidak akan mengejudge kalian. Kamu lebih arif dengan situasi masing-masing ya. Maka kamu pikirkan teman-teman, apakah kamu masih akan membuka pintu untuk menerima dia kembali? Di saat kamu dikejutkan dengan sebuah kejutan dari dia, sebuah surprise dari dia, kira-kira apa yang akan ataupun ingin dia ungkapkan? Kita coba dengarkan ya. Spoiling you. Teman-teman, I want to give you the good life. I want to spoil you with gift and trips. Everything you could ever need or want, you deserve nothing less. Nah, ini teman-teman, ketika dia merasakan memang sudah tidak ada cara lagi ya untuk memenangi hati kamu. Saya tidak tahu teman-teman ya, orang ini mungkin akan menggunakan materi, kondisi keuangannya yang baik atau stabil untuk membelikan kamu ya barang-barang berjenama, hanya untuk memikat dan menambat hati kamu. Mungkin juga ya mengajak kamu berlibur ke sini dan ke sana. Jangan mudah untuk jatuh ke perangkap yang seperti ini. Gunakan kebijaksanaan kamu ya. Apakah dia hanya sekadar membeli kamu atau benar-benar ingin memberikan kamu sebuah kebahagiaan? Pikirkan itu. It is simple really. How do I feel? I want you, I want us forever. Teman-teman, di saat dia mulai kehilangan kamu ya, memang ada kesedaran ya untuk melanjutkan koneksi ini kerana dia baru sedar dia ingin memiliki kamu untuk selama-lamanya. Tetapi kamu perlu pelajari ya, apakah ini sebuah kebaikan yang akan dia lanjutkan untuk hubungan yang jangka panjang. Need time to heal. Right now, I'm in a space where I need to focus on my healing and self-love. This isn't about you, it's about me. Nah, mungkin juga ya, ada sebahagian daripada dia yang mulai sedar diri, tahu diri, mungkin menyedari apa yang dia lakukan kepada kamu. Maka teman-teman, dia tidak akan terburu-buru datang mencari kamu. Sebahagian kecil yang lain mungkin ya, akan mengambil waktu untuk healing sebelum dia benar-benar siap dan datang kepada kamu. Something to say. There's something I really want to share with you. I'm waiting for the right time to tell you. Teman-teman, beberapa di antara dia detik ini belum siap ya untuk mengungkapkan sebuah kebenaran kepada kamu, tetapi setelah dia healing, setelah dia siap, dia akan datang kepada kamu di momen yang tepat itu. You're mysterious. Nah, ini teman-teman kartu The Moon tadi ya, kamu semakin sukar untuk dijangkau, kamu semakin berubah. I can never seems to figure you out. Sometimes I feel like you're hiding something from me. Never really know where I stand with you. Detik ini teman-teman, dia membutuhkan jawapan ya, kerana dia mulai merasakan energi perubahan daripada kamu yang mungkin mengetahui apa yang sudah dia lakukan sehingga membuatkan kamu menarik diri. The future. I daydream about our future together, going on an adventure.
growing all together, and I want it all. Nah, ini teman-teman, kesedaran yang dia dapatkan ya tentang masa depan kalian. Setelah dia menyadari dia melakukan kesalahan, dia melakukan kesilapan, dia sering meramunkan masa depan dengan kamu di sini. Masa depan yang penuh dengan petualangan dan benar-benar ingin menua bersama kamu di sini, sehinggalah kalian menutup mata. Teman-teman, di sini bukan semua energi yang tidak baik ya. Ada sebahagian kecil daripada dia yang benar-benar sedar akan kesilapannya dia, dan dengan kemunculan kartu terakhir ini, ketika seseorang mengatakan ya, ataupun mengungkap kata-kata seperti dia benar-benar ingin menua dengan kamu, ini benar-benar sesuatu yang dia maksudkan. Maka kamu perlu melihat situasi ya, dia ini siapa? Jikalau dia benar-benar kembali untuk mendapatkan kamu, apakah dia benar-benar mengupayakan sesuatu yang luar biasa? Jikalau sekadar mengungkap kata-kata yang manis, beware, kamu perlu berhati-hati. Is it true I heard you were dating someone? Is it true? Please tell me it isn't. Nah, detik ini juga mungkin situasi yang men-trigger ya, di mana di saat kehilangan kamu, dia baru menyadari betapa berharganya kamu kerana ada rumors has it ya, dia mendengar kabar daripada orang sekitar yang kamu sedang dating ya, ataupun keluar menghadiri orang baru dalam hidup kamu. Nah, di saat dia mengetahui ya, kamu tidak lagi mengharapkan dirinya, baru dia sedar betapa berharganya kamu di sini. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan ya, dia ini siapa? Mengapa di awal hubungan kalian, dia langsung tidak menghargai kamu? Tetapi setelah kehilangan kamu, dia baru belajar untuk menghargai dirimu. Dia ini siapa? Kita cuba lihatkan di sini ya. Okey teman-teman, depan ini saya singkirkan. Baik teman-teman, di sini ada huruf I, H, T, P, N, J, E, M, O, Y, V, A, D, X, C, F dan juga huruf W di sini. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu buat readingan kali ini, dan ingin saya sampaikan bahawa belajarlah untuk menghargai apa yang kamu punya sebelum waktu menyedarkan kamu untuk menghargai apa yang pernah kamu miliki. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di bacaan yang berikutnya. Bye, take good care.